Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita pada pelajaran terakhir kita sudah bahas tentang air sedikit dan air banyak. Kemudian kita mulai belajar tentang hukum mandi wajib. Dan kita hanya tahu siapa aja yang wajib mandi atau siapa aja yang wajib dilakukan mandi wajib. Nah, kita lanjut pada hari ini insyaallah dan kita akan bahas tentang tentang furudul ghusl, rukun-rukun mandi. Nah, kita akan bahas tentang rukun mandi, ya, rukun mandi, kemudian syarat-syarat wudu, kemudian mungkin sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, furudul ghusli ithnan. Fardu untuk mandi ada dua. Yang pertama an-niyah. Yang kedua ta'mimul badani bil ma'. Nah, jadi seorang yang mau mandi wajib harus memenuhi dua rukun. Harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah an-niyah. Dan niat fardu mandi adalah nawaitu fardal ghusl, aku niat fardu mandi, atau nawaitu rafa'a hadatsil akbar, aku niat angkat hadas besar, atau saya mentakyinkan dengan dengan janabah gitu. Janabah misalnya nawaitu rafa'a hadatsil haid, atau nawaitu rafa'al haid, aku niat angkat haid atau angkat hadas haid atau angkat janabah. Itu itu untuk untuk niat niat mandi. Nah, kemudian ta'mimul badani bil ma'. Ta'mimu al-badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Harus air sampai ke seluruh badan. Maupun dari rambut atau dari kulit. Nah, semua harus kena air ketika ketika mandi wajib. Nah, itu itu adalah fardu atau itu adalah rukun-rukun mandi. Nah, maka termasuk dari seluruh badan itu semua lipatan harus dijaga, semua lipatan. Nah, lipatan badan seperti yang telinga, lipatan telinga, kemudian lipatan ketek, kemudian di belakang lutut, itu semua semua harus dijaga dan gosok supaya supaya kena air. Nah, itu adalah rukun-rukun rukun mandi. Kemudian yang kedua adalah syurutu al-wudu'i 10. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebut nama syurutul wudu'. Sebenarnya itu bukan hanya syurutul wudu', tapi juga ini syurutu al-wudu' dan syurut mandi. Syarat-syarat untuk wudu' dan syarat untuk untuk mandi. Nah, maka syurutul wudu'i 10. Syarat wudu ada 10. Yang pertama al-Islam. Nah, sebagaimana kita kemarin jelas, ya, syurutun niyah, ya, Islamun nawi. Harus orang yang niat itu harus muslim. Maka termasuk di sini juga syurut untuk orang melaksanakan wudu itu Itu al-Islam. Karena kemarin syarat untuk niyah. Maka di sini tetap niatkan wajib dalam wudu, maka di sini juga wajib untuk melaksanakan wajib ada Islam, harus orang muslim yang melaksanakan ibadah dalam agama Islam itu harus harus orang muslim. Nah, kemudian at-tamyiz, ya, kemudian at-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? At-tamyiz itu makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Itu yang paling kuat.
pendapat yang paling kuat, ya, siapa tamyiz itu, ya, itu bisa makan sendiri. Anak, ya, yang belum balik sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Nah, ada ulama bilang orang mumayyiz atau orang yang tamyiz itu orang yang faham bicara dan bisa jawab. Orang mumayyiz adalah anak kecil yang sudah faham bicara kita dan sudah bisa balas bicara kita. Itu adalah mumayyiz. Ada yang bilang orang yang bisa membedakan antara sesuatu yang bahaya dan sesuatu yang tidak bahaya. Misalnya ketika kita kasih kurma dan kasih arang yang panas itu, yang api. Beliau ketika sudah bisa membedakan antara dua-duanya, itu sudah mumayyiz. Nah, tapi qaul yang paling kuat sudah mumayyiz adalah seorang bisa minum sendiri, bisa makan sendiri, dan bisa istinja sendiri. Itu adalah seorang yang mumayyiz. Nah, kemudian maka itu syarat untuk wudu. Orang yang wudu belum balik, muslim tapi belum balik, tapi harus tamyiz. Harus supaya kita bisa bilang ini mumayyiz gitu. Nah, kemudian yang ketiga, an-naqa 'anil haid wan nifas. An-naqa 'anil haid wan nifas, suci atau bersih dari dari haid atau nifas. Seorang yang wudu itu harus sudah suci dan bersih dari darah haid dan darah nifas. Tidak boleh sedang haid sedang nifas orang melaksanakan wudu. Orang melaksanakan wudu itu wudunya tidak sah. Ya, tidak dianggap ini namanya wudu. Nah. Kemudian wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah. Nah, maka mungkin kita di sini pertanyaannya orang yang mau wudu saat misalnya perempuan sedang haid atau sedang nifas, secara mazhab Syafi'i kalau mau belajar Quran atau mau wudu, ya wudu itu tidak sah. Wudunya tidak sah sama sekali. Kenapa? Karena itu syarat untuk wudu, dan syarat itu harus dilakukan sebelum wudu. Apa itu? Suci dari haid dan nifas. Maka perempuan yang mau untuk mulai belajar atau belajar Quran atau belajar tetap belajar kalau secara mazhab Syafi'i. Tetap belajar tanpa wudu, tanpa apapun. Ya, kenapa? Karena wudu tidak sah kecuali dengan suci dari haid atau nifas. Nah, kemudian wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah, dan harus suci dan bersih dari sesuatu yang yamna'u usul al-ma', menghalangkan sampai air ila al-basharah ke kulit. Jadi tidak boleh atas kulit kita, atas badan kita, ketika misalnya badan ketika mandi wajib itu semua badan. Ya, tidak boleh atas semua badan, semua kulit sesuatu yang menghalangkan air. Yang menghalangkan air sampai ke bagian kulitnya. Kalau misalnya wudu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangkan air sampai ke atas anggota wudu. Ke atas anggota wudu. Contoh seperti tempelan macam-macam kan, seperti lem, lem itu ada lem yang keras, yang cair itu sampai ada kayak kulit gitu, kulit baru itu kasar. Nah, itu menghalangkan airnya, maka harus bersih. Ketika misalnya mau sholat, kita bersih tangan kita dari lem. Misalnya ada tempelan kertas nempel sampai airnya tidak bisa sampai ke bawah kertas ini, kulit yang bawah kertas ini. Itu juga harus diangkatkan supaya supaya wudu kita sah. Nah. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Nah, tidak boleh ada sesuatu atas anggota wudu ketika wudu atau atas badan kita ketika mau mandi wajib, sesuatu yang bisa merubahkan air, merubahkan warna air atau merubahkan
rasa air atau merubahkan bau air. Misal, di atas badan kita ada tinta. Ada tinta. Tinta itu basah, masih cair, masih belum, bukan kering, basah. Nah, ketika sudah sudah kena air, malah air itu menjadi warna biru atau warna hitam gara-gara tinta. Maka kita harus bersih tinta dulu, baru kita mulai wudu. Kenapa? Karena tinta ini merubahkan air. Nah, maka kita harus bersih tinta supaya supaya kita mulai wudu. Nah. Wal ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam adalah kita harus tahu dan yakin bahwa hukum wudu itu fard. Untuk salat fard, wajib. Untuk mau baca Quran, wajib. Kita harus yakin. Al-ilm, yakin bahwa hukum wudu adalah fardu, rukun, wajib. Nah. Karena kalau kita anggap sunnah atau anggap bukan wajib, berarti kita sah laksanakan salat tanpa wudu. Sah baca Al-Quran tanpa wudu. Dan itu hukumnya batil. Maka kita wajib anggap yakin bahwa bahwa hukum wudu itu wajib. Nah. Kemudian wala ya'taqida, yang ketujuh, wala ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Tidak boleh anggap, beritikad, beryakin bahwa salah satu fard dari fardu wudu hukumnya sunnah. Misalnya niat, hukumnya sunnah, wudu kita enggak sah. Fardu basuh muka, hukumnya sunnah, wudu kita enggak sah. Kalau kita kalau orangnya anggap bahwa salah satu dari fardu wudu itu sunnah, maka wudu beliau itu tidak sah, tidak benar. Nah, harus anggap semua fardu wudu, yaitu 4, yang 6, niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib, itu harus anggap semua fardu. Nah. Kemudian wal ma'ut tahur. Nah, untuk wudu kita harus menggunakan air yang suci, tidak ada yang lain, air yang lain. Semua mandi atau wudu airnya harus suci. Tidak boleh air yang bukan namanya air suci, ya tahir mutahhir, yang suci dan bisa mensucikan. Atau menggunakan air yang musta'mal, tidak sah. Harus tetap wajib menggunakan air yang suci. Kemudian yang ke-9, wadkhulul waqt, itu 9 itu masuk, ya, masuk al-waqt, dan 10 al-mualah. Itu bagi orang syarat 9 dan syarat 10 itu bagi orang, yaitu dukhulul waqt, harus waktu salat masuk. Jadi tidak boleh wudu atau wudu tidak sah kecuali waktu salat sudah masuk atau waktu ibadah yang mau melaksanakan sudah ada. Dan al-mualah. Mualah itu apa? Mualah itu seperti kita jelasin dalam sunnah-sunnah wudu, kita pindah ke rukun atau anggota berikutnya sebelum kering yang sebelumnya. Misal kita basuh muka, muka kita masih masih basah. Sekarang kan kita mau pindah ke tangan. Nah, kita harus setelah pindah ke tangan, muka kita itu masih basah, masih basah. Jadi tidak boleh pisahan lama hingga muka kita sudah kering. Itu syarat. Nah, tapi muala itu dan dukhulul waqt, masuk waktu ibadah, itu bagi orang yang daimul hadath, sering hadas, yang milik penyakit sering hadas. Seperti siapa? Kalau bagi perempuan mustahadah, bagi laki-laki dan perempuan penyakit salas. Salasul baul itu air kencing netes-netes itu sendiri. Nah, itu itu bagi dua orang ini yang mustahadah dan salisul baul itu wajib nunggu waktu masuk dan wajib mualah. Nah, itu itu tentang 10 syarat untuk wudu dan 10 syarat untuk untuk mandi. Siap, lanjut, Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya adalah nawaqidul wudu. Nawaqidul al-wudu.
nawaqidul wudu adalah apa? Sesuatu yang membatalkan apa? Yang membatalkan wudu. Nah, itu adalah apa? Nawaqid al-wudu. Dan nawaqidul wudu jumlahnya apa? Jumlahnya 4. Nah, maka itu di beberapa fasal atau di beberapa kitab disebutkan asbabul hadath, sebab untuk hadas. Asbabul hadath apa? Asbab al-hadath al-asghar. Ya, asbabul hadath al-asghar. Nah, itu yang maksudnya dari apa? Nawaqid al-wudu atau membatalkan apa? Sesuatu membatalkan wudu. Maka bisa disebutkan asbabul hadath, bisa disebutkan apa? Nawaqidul wudu. Asbabul hadath maksudnya maknanya sebab hadas. Kalau nawaqidul wudu maksudnya sesuatu yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Naam. Dan apa jumlahnya? Apa seperti kita bilang 4. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilain. Yang keluar dari apa? Dari dua jalan. Jalan itu apa? Minal qubul awad dubur. Qubul itu bagian apa? Bagian aurat depan. Dubur itu bagian apa? Bagian belakang. Maupun apa? Yang keluar itu rih, angin, ya, au ghairuhu atau yang lain-lainnya. Illa al-mani. Kecuali apa? Kecuali al-mani. Al-mani itu apa? Tidak termasuk dari sesuatu yang membatalkan wudu, tapi ini mewajibkan mandi. Nah, itu adalah apa? Adalah yang pertama. Maka kalau apa? Ada darah keluar atau ada sesuatu yang keluar batu atau ada yang lain-lain itu apa? Itu semua apa? Semua membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa namanya? Adalah zawalul aql, kehilangan akal. Kehilangan apa? Kehilangan akal. Binau au ghairi, maupun dengan sebab tidur atau lain-lainnya. Ya, seperti apa sebab lain? Mungkin makan obat sampai pingsan atau makan apa seperti apa bios itu. Itu juga apa? Hilang akal. Atau apa namanya? Minum khamr. Itu juga apa? Hilang akal. Nah, kecuali illa nauma, kecuali seorang tidur dalam kondisi qa'id, duduk, mumakkinin, menetapkan, maq'adatahu, tempat duduk bagian apa? Bagian bagian pantat itu mumakkin, dinetapkan di lantai, minal ardi, apa, di lantai atau tempat duduknya, hingga apa namanya? Angin itu tidak keluar. Nah, itu yang maksudnya dari yang kedua. Kemudian al-thalith iltiqa'u, bertemuan, basyaratain, dua kulit, rajulin wa imra'ah, laki-laki dan perempuan, kabirain, besar, ya, dewasa, ajnabiyain, bukan mahram, maksudnya ajnabiyain bukan mahram, min ghairi hail, tanpa hail. Hail itu tanpa halangan. Nah, jadi ketika laki-laki sentuh perempuan, maka itu apa? Itu batal wudu. Tapi apa? Harus apa? Bertemuan itu dengan kulit. Harus bertemuannya dengan kulit. Kulit laki-laki dengan kulit apa? Kulit perempuan. Nah, dan harus apa? Beda jenis. Laki-laki sama perempuan. Jadi bukan laki-laki sama laki-laki sentuh-sentuh tidak apa-apa. Perempuan sama perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, sentuh perempuan, kulit perempuan sama kulit perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, wa an yakuna kabirain, dan harus dua-duanya, laki-laki dan perempuan itu apa? Besar. Maksudnya besar apa? Dewasa. Maksudnya mereka sampai ke batas syahwat. Mereka sudah memiliki syahwat. Nah, mereka apa? Memiliki syahwat, atau tushtaha. Bisa apa? Bisa ada keinginan syahwatnya kalau apa? Bagi orang yang tabiatnya standar. Bagi orang yang tabiatnya apa? Tabiatnya standar. Jadi apa yang orang yang normal lah, ya, orang yang normal gitu. Itu apa? Itu wajib apa? Ketika dua dewasa sudah sampai ke batas syahwat walaupun belum balik. Misalnya perempuannya sudah mau bulugh, mau sampai ke batas mukallaf, ya, badannya sudah besar, tinggi gitu. Orangnya melihat kirain itu besar. Berarti kalau orang sentuhnya atau dia sentuh orang laki-laki itu batal wudu langsung. Atau laki-laki apa sudah tinggi tapi belum balik, sudah besar badannya.
Kalau dilihat perempuannya ada syahwatnya, maka itu kalau sentuhnya laki-laki atau disentuhkan itu apa, wudunya batal. Itu yang maksudnya kabirain, sudah sampai ke batas syahwat bagi orang yang standar. Tapi kalau ada orang yang sakit gitu, ya, orang yang nggak normal gitu, melihat anak kecil itu ada syahwat, nah itu apa, itu sakit, bukan normal, itu tidak termasuk di sini. Nah, kemudian yang apa namanya, yang keempat atau yang berikutnya dari bagi orang yang bertemuan itu ya, harus ada apa antara dua-duanya apa, tidak mahram, bukan mahram. Jadi tidak laki-laki sentuh sama perempuan yang bukan mahram. Nah, kalau laki-laki sentuh ibu, sentuh sentuh adik, sentuh yang lain-lainnya selain istri, itu semua tidak apa, yang lain-lain dari mahramnya, bibinya, neneknya, itu tidak membatalkan apa, tidak membatalkan wudu. Kemudian sentuhan ini tanpa halangan. Misalnya sentuh pakai kain, itu nggak apa-apa. Sentuh pakai kain itu nggak apa-apa karena ada halangan kain gitu. Nah, misalnya sentuh bajunya itu tidak masalah karena ada apa, tidak kena kulit langsung. Nah, kemudian al-mahram di sini ya, yang bukan mahram. Mahram kita tahu, mahram itu dari apa terjadi, itu sebabnya mungkin dari keluarga, dari nasab, seperti apa, ibu, anak, adik, bibi, itu semua dari apa, dari nasab. Kalau dari radha, misalnya ibu dari apa, ibu dari menyusui, jadi dia menjadi ibu karena menyusui beliau. Itu apa, itu adik dari ibu yang menyusui, saudara dari ibu menyusui, itu mahram juga. Nenek dari ibu menyusui, ibu dari nenek menyusui, itu semua apa, semua mahram dari sebab menyusui gitu. Kemudian apa yang terakhir itu dari musaharah, dari keluarga istri atau keluarga suami. Misalnya mahram itu siapa dari keluarga istri atau keluarga suami? Mertua, ibu mertua atau bapak mertua, itu jadi apa, mahram. Nah, itu apa, itu hukumnya kalau sentuh itu tidak masalah gitu. Nah, kemudian apa, kemudian berikutnya ar-rabi', yang keempat, yang terakhir itu massu qubulil adamin, sentuh qubul ya, bagian kemaluan laki-laki yang depan itu, au halaqata duburihim, atau apa, halaqah itu apa, lingkaran dubur ya, lingkaran bagian apa, bagian belakang, jadi tempat keluar kotoran itu. Bi batnir raha, tapi sentuhannya terjadi dengan apa, telapak tangan, atau telapak jari. Telapak tangan atau telapak jari itu ya, itu membatalkan apa, membatalkan wudu. Dan yang dibatalkan adalah apa, seorang yang sentuh, yang mensentuhkan, tapi yang disentuh tidak membatalkan. Nah, itu ya apa, itu membatalkan wudu karena sentuh kulit gitu. Nah, itu yang maksudnya apa, maksudnya dari apa, dari sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, sekarang man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa telah wudu'nya batal, maka haram melakukan 4 hal. Haram melakukan 4 sesuatu. Yang pertama adalah as-salah, tidak boleh salat, wa tawaf, tidak boleh tawaf, wa massul mushaf, dan tidak boleh sentuh mushaf, wa hamluhu, atau membawanya, walaupun apa dengan kain, tetap tidak boleh. Nah, itu apa, itu yang hukum barang siapa yang batal wudu. Kalau salat jelas, kalau salat batal wudu, di tengah salat harus apa, ulang salat, wudu baru ulang salat. Kalau tawaf batal tawaf, misalnya di putaran kedua, jadi keluar dari tawafnya, ambil wudu, kemudian kembali lagi ke mana, ke dalam tawaf, lanjut keempat ila akhiri. Kemudian apa, wa massul mushaf, sentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Nah, itu 4 hal yang haram bagi orang yang batal wudu. Nah, berikutnya wa yahrumu 'alal junubi 6 asya. Wa yahrumu 'alal junubi 6 asya. Siapa itu junub?
Junub ini adalah seorang dua yang keluar air mani atau yang telah berhubungan apa suami istri. Itu dua hal. Itu namanya apa? Namanya junub. Namanya apa? Namanya junub. Nah, maka haram 6 hal dilakukan bagi apa? Bagi orang apa? Bagi orang junub. Nah, maka junub itu janabah itu menghalangkan atau melarang untuk melaksanakan apa? Melaksanakan 6 hal. Berapa itu 6 hal aja? Sama seperti apa? Wudu, salat, tidak boleh, tawaf, tidak boleh, masul mushaf, sentuh mushaf, tidak boleh, hamluhu, tidak boleh, juga apa? Al-lubthu fil masjid, menetap dalam masjid. Bukan lewat aja, tapi netap dalam masjid, duduk dalam masjid, baca dalam masjid, atau apa masuk dalam masjid duduk, tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah qira'atu Al-Quran biqasdil qira'ah. Membaca Al-Quran dengan apa? Dengan tujuan niatnya apa? Tilawah, baca. Niat tilawah atau niat apa? Baca. Beda kalau apa? Membaca Al-Quran dengan niat wirid. Dengan niat wirid itu tidak masalah. Nah, kemudian apa? Itu 6 hal yang wajib apa? Yang wajib jauhi dari orang apa? Bagi orang apa? Bagi orang junub. Nah. Kemudian terakhir adalah apa? Haram ketika apa? Bil haid. Ya, bil haid. Dengan apa? Dengan haid. Wa yahrumu bil haid 10 asya. Haram ketika apa? Ada haid 10 hal. Ya, ketika ada haid haram 10 hal. Apa itu? Sama as-salah, semua 6 hal yang ada di janabah yaitu as-salah haram, at-tawaf tak boleh. Masul mushaf, maka bagi orang haji perempuan sedang haid tidak boleh laksanakan tawaf. Ketika selesai haid, setelah apa? Ketika selesai haid, sedang masih dalam Mekah, qada. Tapi kalau misalnya tidak haidnya lama sampai keluar dari Mekah, maka apa? Itu bayar fidyah. Nah, salat wa tawaf. Kemudian masul mushaf, sentuh mushaf. Wa hamluhu, dan apa? Dan membawa mushaf. Wal lubthul masjid, menetap dalam masjid. Wa qira'atul Quran biqasdil qira'ah, baca Quran dengan niat qiraah, dengan niat baca, tidak boleh. Kemudian apa? As-shaum, puasa, tidak boleh. Kalau perempuan sedang haid itu tidak boleh puasa. Nah, wat talaq, cerai, itu tidak boleh perempuan apa? Diceraikan sedang haid. Ya, sedang haid seperti yang kita tahu hadis Rasulullah SAW ketika apa? Ketika Ibnu Umar cerai istrinya sedangkan istrinya lagi haid. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, murhum, perintahlah untuk kembalikan istrinya. Itu apa? Itu haram melaksanakan cerai dalam apa? Dalam haid. Naam. Wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, dan melewat dalam masjid ketika takut mengotori masjid dari darah-darah haid. Itu. Tapi kalau lewat masjid tidak takut mengotori masjid dengan darah haid, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melewat masjid dengan tidak takut mengotori darah takut mengotori darah masjid dengan darah haid, itu tidak boleh lewatnya. Kemudian apa? Yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya berhubungan dengan suami istri di antara busar dan lutut, itu tidak boleh bagi suami dan istri. Itu 10 hal yang haram dilaksanakan ketika perempuan sedang haid. Nah.